Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang dipilih oleh ikhwan antum panitia, tema kajian kita kali ini tentang keluarga yang sukses dan dirahmati Allah Ta'ala, yang tentunya itu dambaan dan harapan setiap muslim, muslimah, setiap suami, setiap istri, setiap bapak, setiap ibu. Masing-masing menginginkan keluarga yang bahagia, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan ini tentu kompleks, banyak materi yang harus disentuh dan dibicarakan. Tapi pada kesempatan sore ini kita fokuskan terkait hukuk, tentang hak dan kewajiban. Lebih spesifiknya kewajiban seorang istri atau sifat istri yang salehah, karena tidak bisa dipisahkan. Keluarga yang bahagia, besar peran seorang istri di dalamnya. Keluarga tentunya suami dan istri, peran masing-masing punya peran besar. Salah satunya peran seorang wanita sebagai istri di rumah tangganya untuk menciptakan suasana yang damai, tenang, membuat bahagia suaminya maupun dirinya sendiri. Maka beberapa permasalahan berikut yang akan kita sampaikan itu sifat yang tersebutkan dalam Quran maupun Sunnah yang hendaknya ada pada setiap muslimah, setiap istri. Dia bertakwa kepada Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Begitu pula seorang suami punya andil untuk membentuk karakter istrinya, dan sifat itu dia didikkan, dia nasihatkan agar selalu ada dan diingat oleh sang istri. Bagi seorang wanita muslimah, ketika menunaikan hak dia, ketika menunaikan kewajiban dia sebagai hak suaminya, bukan sebagai muqabalah, hubungan timbal balik, lebih dari itu. Kalau hubungan timbal balik itu layaknya pegawai, pekerja dengan yang memperkerjakan dia. Kamu bekerja sepanjang hari selama 1 bulan, di akhir bulan kamu berhak menuntut gaji. Kalau nggak dikasih kamu akan marah. Bulan depan kamu nggak akan mau lagi kerja sama orang itu. Itu namanya timbal balik. Tapi seorang muslimah tidak demikian. Karena bagi dia, kewajiban dia itu ibadah dia kepada Rabb-nya. Kewajiban dia kepada suaminya
adalah qurbah, tataqarrab hiya ilallah. Itu pendekatan diri dia kepada Allah, bukan muqabalah. Bukan berarti kalau suaminya menunaikan hak-hak dia, dia akan menunaikan hak-hak suaminya. Bukan seperti itu muslimah. Sehingga kalau sang suami tidak menunaikan haknya, dia pun membalas tidak akan menunaikan hak suaminya. Bukan seperti itu seorang muslimah. Dia beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak suaminya. Suaminya menunaikan hak dia, tidak menunaikan, bukan urusan dia. Yang penting dia beribadah kepada Allah, sudah menunaikan haknya. Di dalam hadis, walaupun hadis berkaitan dengan pemerintah, innama alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Kewajiban kalian rakyat bawahan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian, dipikulkan di pundak kalian. Itu perintah Allah, perintah Rasulnya, tunaikan. Dalam hal ini mentaati pemerintah, menghormati mereka, tidak mencaci maki mereka, tidak memerangi mereka. Itu kewajiban yang dipikulkan di pundak kalian. Lakukan. Wa alaihim ma hummilu. Mereka yang berkuasa, kewajibannya untuk menunaikan yang juga dipikulkan di pundak mereka. Menjamin kesejahteraan rakyatnya, menjaga mereka, melindungi mereka, dan seterusnya. Bukan timbal balik. Sehingga bagi seorang muslim, kalau hak-hak kami nggak diberi, kami juga akan memberikan hak kepada mereka. Kami nggak akan taati mereka seperti ini, seperti itu. Merekanya zalim, merekanya curang, merekanya. Yang penting bagi dia, ini kewajiban. Saya tunaikan. Merekanya tidak menunaikan hak kita, bukan urusan saya. Itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Yang penting kewajiban saya tetap saya lakukan. Saya sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan. Kurang lebih seorang wanita pun demikian, menunaikan hak dia, menunaikan hak-hak suaminya, itu kewajiban dia, tidak menunggu apabila suaminya memberikan hak-hak itu kepadanya. Hal ini karena tentu seorang muslimah faham betapa Islam sangat mengagungkan hak seorang suami. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau saja aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lain, pasti aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Hanya saja sujud tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tapi seandainya boleh, gak ada lain. Istri yang akan Rasul perintahkan sujud kepada suaminya. Wala tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsaha ala qatabin la'atathu. Seorang wanita la tu'addil mar'a haqqa zawjiha, dia tidak akan menolak, dia tetap akan menunaikan hak suaminya. Kalaupun sang suami meminta dirinya sementara dia di atas qatab. Hadis di Tabrani dan disahihkan Albani. Qatab ditafsirkan dua makna.
Yang pertama, kotab adalah nama tempat dudukan di atas onta. Ini semacam pelana atau apa gitu di atas onta. Antum tahu onta tinggi seperti itu. Dan ketika dia jalan tentu kalau nggak ahli betul bisa takut jatuh ini, menjaga keseimbangan. Situasi sulit luar biasa di atas onta, banyak gerak, banyak ini. Tapi seandainya saja suaminya meminta untuk melayani hak dia sebagai seorang suami terhadap dirinya, dia nggak akan tolak. Dia layani suaminya walaupun di atas onta. Atau makna kotab yang kedua adalah tempat dudukan biasa orang Arab gunakan dulu zaman kuno. Dia mirip kursi pendek, tengahnya dilubangi. Wanita ketika mau melahirkan duduk di situ. Itu bagi mereka lebih mempermudah proses keluarnya bayi, karena ada semacam tekanan dia duduk di situ. Posisi lebih sulit lagi. Ya, antum tahu bagaimana seorang ibu saat mau mengeluarkan bayinya, orang bilang sampai antara hidup mati. Tapi seandainya di saat itu suaminya meminta hak dia sebagai seorang suami, kebutuhan biologisnya, dia nggak akan tolak. Kalau dia muslimah, dia nggak akan tolak. Dia nggak akan tunda, nanti saja. Begitu besarnya hak seorang suami dalam syariat. Wala tajidu imra'atan halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Dan seorang wanita pula tidak akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, sampai dia mau menunaikan hak-hak suaminya. Atau di riwayat lain, al-mar'ah la tuaddi haqqallah hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak teranggap menunaikan hak-hak Allah, ibadahnya. Dia nggak teranggap menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan dengan baik hak-hak suaminya. Itu semua menguatkan tadi yang kita sebutkan, perkaranya bukan timbal balik. Kamu ngasih, aku kasih. Aku terima hakku, akan aku berikan hakmu. Bukan begitu seorang muslimah. Ini kewajiban dia, ibadahnya kepada Allah, terkait imannya. Dia tidak akan merasakan lezatnya iman sebelum menunaikan hak-hak sang suami. Di hadis Tabrani dan juga Bazzar, Rasulullah SAW sebutkan, "Lau ta'lamul mar'a haqqa zawjiha 'alaiha, ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragh." Kalau saja seorang istri tahu betapa besar hak suaminya terhadap dirinya, dia nggak akan duduk saat dia menghidangkan makan siang suaminya, makan malam suaminya, terus dia layani apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, terus dia berdiri sampai suaminya selesai dan puas saat makan siangnya atau makan malamnya. Dia nggak akan duduk, tahu dan sadar begitu besar hak suami dia terhadap dirinya. Dia nggak akan merasa santai, tahu, takut kurang, takut ada taksir dan tidak sesuai khidmat
yang dia layanan servis yang dia berikan, nggak duduk dia. Wassalatu rabbi wassalamuhu alaih. Rasulullah SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun dalam perkara kehidupan umatnya, kecuali beliau ingatkan, beliau ajarkan kepada mereka yang mendekatkan mereka ke surga, menjauhkan mereka dari neraka. Pasti beliau sampaikan dalam hadis, al-mar'ah ra'iyatun fi bait zaujiha. Wanita, ya dia memimpin di dalam rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan dia juga. Bagaimana dia menata rumah tangganya, mengatur anak-anaknya, berkhidmat kepada suaminya. Itu sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama hendaknya diingat oleh setiap muslimah adalah ketaatanmu kepada suamimu fil ma'ruf, selama itu bukan maksiat. Suamimu selama tidak memerintahkan dirimu bermaksiat kepada Allah, taati. Dan itu sangat besar perannya untuk kebahagiaan pasangan suami istri. Suami harus merasa dirinya betul-betul ditaati, dimuliakan, berwibawa di mata istrinya. Oleh karena itu, segala yang mencoreng, menggores makna ketaatanmu kepada suamimu, jauhi jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu yang sangat menggores, sangat mengurangi ketaatanmu kepada suamimu adalah jidal wal inat, cekcok, pertikaian, apalagi dengan mengangkat suara. Apa kamu? Wih, kamu ini memang, wow, di mana bentuk ketaatanmu? Membentak-bentak suamimu, berani bersuara keras di hadapannya, bukan bentuk orang yang taat kepada suaminya. Di An-Nisa 34 ketika Allah sebutkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami laki itu qawwamun 'alan nisa. Makna qawwamun 'alan nisa kata Ibnu Katsir, dia pemimpinnya, dia hakim, dia muaddib, dia pembesarnya, sehingga dia yang akan meluruskan saat istrinya bengkok, mulai ada kesalahan atau penyimpangan. Namanya pemimpin, pembesar, hakim, bagaimana mau kamu bentak? Bagaimana bawahan atau yang dipimpin malah bertindak layaknya dia yang berkuasa atas penguasanya, pemimpinnya? Terbalik. Karena keutamaan yang Allah berikan kepada suaminya, banyak
keutamaan yang Allah berikan kepada lelaki yang itu tidak Allah berikan kepada wanita, termasuk dalam hal-hal ibadah. Jumat wajib pada laki, tidak ke wanita. Jihad wajib kepada laki, tidak kepada wanita. Nafkah wajib kepada laki, tidak kepada wanita. Maka istri Allah perintahkan untuk taat kepada suami yang telah berjuang keras mencukupi dan menafkahi dia. Allah sebutkan dalam An-Nisa 34, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita saleh adalah yang qanitat, ditafsirkan qanitat yang sangat taat, banyak ketaatannya kepada suaminya. Qanitat hafizatun lil ghaib, menjaga suaminya, kehormatan suaminya, terutama saat sang suami nggak ada. Antum ingat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat datang ke keluarga anaknya Ismail, istrinya nggak tahu kalau ini Ibrahim abah Ismail alaihissalam. Walhasil Nabi Ibrahim tanya ke istrinya, istri Ismail, bagaimana suamimu? Dibuka aib dan segala kejelekannya. Ismail begini, Ismail begitu, dia ini, dia begitu. Walhasil selesai, kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, bilang ada orang tua kesini, kirim salam dan sampaikan kalau aku wasiat kepada dia ganti daun pintu rumahmu. Maka begitu Ismail datang, dicerai istrinya, nikah lagi dengan wanita lain. Datang Ibrahim setelah itu kepadanya, tanya, bagaimana suamimu? Masya Allah Ismail khair, suami yang bertanggung jawab, baik, ini itu nggak ada kurangnya. Dipuji-puji. Alhasil dia katakan, nanti kalau datang kirim salam, sampaikan orang tua ke sini, wasiat kepadamu, pertahankan daun pintu rumahmu. Maka Ismail datang, tidak diceraikan istrinya. Maka istri diibaratkan daun pintu. Kamu tahu pintu ini? Kalau ini rumah, menutup, menghalangi isi rumah. Orang yang di luar lalu lalang nggak kelihatan kan? Nggak tahu isi rumah ini apa, karena tertutup. Aman. Bahkan istilahnya misalnya kamu mau telanjang di dalam rumah, nggak ada yang tahu. Tertutup pada pintunya. Aib kamu terjaga. Dan itulah tugas seorang istri. Daun pintu. Makanya Nabi Ibrahim katakan ke yang pertama, ganti daun pintu rumahmu. Karena dia buruk. Bukan pintu yang menutup dan menjaga rumahmu. Dia terbuka. Terbukti dia bongkar-bongkar aib suaminya. Dia jelek-jelekkan ke orang lain. Wanita yang qanitat, shalihat, gak akan demikian. Bahkan kalaupun dia bermasalah sama suaminya, kalaupun dia banyak problem di rumah tangganya, ada gesekan, ada masalah dengan suaminya, dia daun pintu. Kalaupun mertuanya tanya, orang tuanya atau siapa saja keluarganya, "Kif kamu, bagaimana keluargamu?" "Masya Allah nahnu alal khair, Masya Allah fulan thayyib, tanggung jawab, gak ada kurangnya." Yang benar suamimu? Nah, Masya Allah gak ada kurangnya dia. Suami yang baik, Masya Allah. Dia daun pintu, nutup, menjaga. Hafizatun lil ghaib. Dia jaga rumah tangga dia, nggak boleh ada orang tahu apa isi rumah tangga dia. Tapi yang talihah, a'udzubillah, bahkan itu rahasia ranjang yang sangat aib dan ini dia bongkar dan dia ceritakan ke sana kemari.
Wal'iyadzubillah. Yang kedua, kewajiban seorang wanita muslimah, seorang istri menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya dan anak-anaknya. Qanitat, kata Ibnu Abbas, muti'at, yang sangat taat kepada suaminya. Hafizat lil ghaib, dia, kata Suddi, menjaga harta dan kehormatan sang suami saat suaminya nggak ada, aman, nggak akan dia buka kepada siapapun. Maka diperintahkan secara syar'i untuk seorang wanita itu menjaga, itu amanat dia, amanat menjaga nama dan kehormatan suaminya, harta suaminya di rumah, termasuk anak-anaknya bersama sang suami. Dia jaga kebersihannya, pendidikannya, akhlaknya. Salah satu problem yang sering terjadi dan itu merusak tarbiyatul aulad ketika tidak sejalan antara suami dan istri, antara bapak dan ibu. Suaminya didik, ibunya tanpa sadar merusak. Dia menyangka itu bentuk kasih sayang, miskinah. Dia nggak sayang sebetulnya, ngerusak. Suaminya menasehati, mungkin memarahi anaknya, kamu nggak boleh gini, dosa, ini haram, begini begitu. Nanti ibunya datang bela, ini kesalahan dikit aja dibesar-besarkan, jangan keterlaluan sama anak, ini itu. Dia nggak jaga anaknya, tidak mendukung dan membantu suaminya dalam tarbiyah dan pendidikan si anak, malah merusak. Ironisnya dia menyangka itu bentuk kasih sayang dia. Dia kira itu kecintaan, bukti kecintaan seorang ibu kepada anak. Kamu tidak membenahi anakmu, kamu merusak. Dan itu ditontonkan di depan anak. Si anak kan melihat abahnya kemana, uminya kemana. Sangat tidak mendidik kepada anak. Kalaupun misalnya si abah salah, jangan di depan anaknya. Kamu bantah, kamu ini. Pegang tangan suamimu, bawa ke kamar, kamu empat mata, sampaikan. Abang tidak boleh begitu, abang salah. Keliru bang. Seharusnya begini. Jangan di depan anakmu. Kan tanpa kamu sadari, kamu mendidik, mempertontonkan kepada anakmu pembangkangan kamu, ketidaktaatan kamu kepada suamimu. Taat kepada suaminya. Yang ketiga, kewajiban seorang muslimah menjaga perasaan, kehormatan sang suami. Bagaimana suami itu ketika bersama dia, yang dia lihat kulul khair, segala kebaikan, dari masalah penampilan, pakaian, dari wajah yang berseri-seri, mesra, dari pembicaraan, omongan yang sopan, yang menyenangkan ketika dibicarakan dengan suaminya. Makanya Ummu Darda As-Sughra, kalau
menyampaikan hadis, dia katakan haddatsani sayyidi. Riwayat ini aku dengar dari sayyidku. Sayyid itu orang mulia, pemimpin, orang agung. Yang dia maksud suaminya. Sayyid itu su'dad, orang yang punya siyadah. Orang tinggi, petinggi, orang besar, orang mulia. Dan Quran menamakan itu, antum ingat kisah Nabi di surat Yusuf, saat itu perempuan ingin melakukan maksiat, kan yang Allah sebutkan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya mendapatkan sayyidaha, tuan dia, yakni zaujuha, suaminya, dinamakan dengan sayyid. Karena suami bagimu sayyid, orang yang layak dan pantas kamu muliakan, kamu agungkan, layaknya seorang sayyid, dihormati. Seperti kata Ibnah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kunna nukallim azwajana kama yukallim ahadukum amirah. Dulu kami, Sa'id tabi'in besar, kalau berbicara dengan suami kami, para istri ini dulu zaman tabi'in, seperti kalian ketika bicara kepada amir, bicara kepada gubernur, kepada menteri, bahkan mungkin raja, khalifah. Bagaimana? Kamu di depan gubernur atau menteri, bahkan gak usah tinggi-tinggi gubernur, bupati atau wali kota aja, kamu kan jaga sopan santun dengan menunduk, iya Pak, maksud kami begini, kedatangan kami ke sini dalam rangka ini. Suaramu lirih, kalimat kamu pilih mana yang terbaik, jangan sampai kamu salah ngucap, disalahfahami oleh penguasa ini, kamu bisa termadorotkan. Seperti itulah kata putri Sa'id bin Musayyib, kami dulu kalau bicara kepada suami kami, terdidik dengan sunnah, tarbiyah dari orang tuanya tentunya. Seorang imam besar, Sa'id, yang disebutkan a'lamut tabi'in, di kalangan para imam tabi'in beliau yang paling alim, Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha. Kalau kalian ingin tahu istri kalian yang dia itu ahlul jannah, layak ditiru, bahkan diperjuangkan oleh setiap muslimah untuk dirinya menjadi seperti ini, karena dia ini karakter dan sifat wanita penghuni surga. Nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud. Wadud ditafsirkan yang pertama, yang penuh cinta dan kasih sayang sekali kepada suaminya, sangat mencintai suaminya. Yang kedua, wadud, pada dirinya dia menghiasi diri dia dengan sifat-sifat karakter yang itu membuat suaminya akan sangat dan lebih sayang dan cinta kepada dia. Dia harus tahu itu. Apa yang dengannya suami saya akan lebih mencintai saya sebagai istri. Apa yang harus aku ucapkan, apa yang harus aku lakukan agar suami lebih sayang kepadaku, itu dia adakan pada dirinya. Wadud. Al-a'ud. A'ud seperti lafadznya, sering kembali, gampang dan mudah kembali. A'ud kepada suaminya.
allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi. Kembali kepada suaminya, di mana Rasul tafsirkan kalau suaminya marah, segera dia datang kepada suaminya, dia letakkan tangan dia di tangan suaminya, tsumma taqul, dan dia katakan, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku enggak akan bisa tidur malam ini, aku enggak akan bisa nyenyak sebelum engkau ridha padaku, sebelum engkau hilang emosimu padaku. Yes, dia minta maaf, dia rayu, dia ambil hati suaminya. Aku enggak akan bisa tenang, enggak akan bisa tidur sebelum kamu meridhoi aku. Itu nisa min ahlil jannah, Rasul sebutkan. Bukannya kemudian dia mengedepankan emosinya, lebih mengutamakan hawa nafsunya. Suaminya marah, dia balas dengan marah juga. Gak peduli, seakan-akan kamu saja yang bisa marah, aku juga bisa marah. Seakan itu yang dia katakan, dibisiki oleh syaitannya. Suaminya mungkin bermuka masam, dia juga bermuka masam. Suaminya meninggalkan dia di kamar, gak seranjang, gak peduli dia, malah senang. Bukan itu tipe wanita ahlul jannah. Bukan demikian. Bagi seorang muslimah, akhirat segala-galanya. Dia akan rela mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki di dunia, asal dia menjadi ahlul jannah. Kalaupun dia harus, ya dalam tanda kutip mungkin orang menganggap itu aku harus korban perasaan. Korbankan perasaanmu, buang perasaanmu, singkirkan hawa nafsumu, asal kamu balasannya jannah. Kamu ingat itu perempuan yang kejang-kejang radhiyallahu anha, semacam epilepsi begitu. Dia datang ke Rasulullah minta didoakan, biar aku sembuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku doakan sembuh anti insyaallah. Tapi kalau anti sabar, penyakit, nasallallahu alaihi. Dia kejang-kejang begini. Kalau anti sabar, surga bagi anti. Dia enggak berpikir panjang. Langsung dia jawab, ya Rasulullah aku sabar. Karena dia mengingat apa yang Rasul katakan, surga bagi kamu. Aku milih sabar. Gak apa-apa sudah. Kejang-kejang epilepsi di dunia labas. Hujannah balasannya. Akhirat dia segala-galanya. Bes satu saja kata dia permintaanku. Doakan kepada Allah supaya auratku tetap tertutup. Ini namanya orang kejang, kadang mungkin pakaiannya tersingkap, terbuka. Maka itu didoakan oleh Rasul agar terjaga auratnya. Begitu seharusnya seorang muslimah mengutamakan akhirat dia. Ketika Asma bintu Kharijah Al-Fazariyah di hari pernikahan putrinya, ya salihah, seorang umi, ibu yang salihah, jazakallahu khair, berwasiat kepada putrinya, ya bunayya, wahai putriku, kamu akan masuk ke sarang yang itu belum pernah kamu masuki. Selama ini kamu di sarang orang tuamu, di rumah orang tuamu maksudnya. Kamu akan pindah rumah. Sekarang bersama suamimu. Itu sarang baru.
fakuni lahu ardhan yakun laki sama. Maka supaya kamu bahagia, keluargamu bahagia, jadilah kamu itu bumi bagi suamimu. Ya mana yang bumi ya di bawah. Dengan itu kamu akan dapati suamimu akan menjadi langit bagi kamu, menaungi kamu, damai bagi kamu. Tapi kamu harus di bawah posisi. Dan tampakkan itu kalau suamimu di atas kamu, termasuk dalam bicara, dalam bersikap, muamalah. Kuni Isya apa? Iya, masuk Isya. Untuk mau adzan dulu. Nah, melanjutkan tadi nasihat seorang ibu yang salehah kepada putrinya, kuni lahu amah yakun laki abda. Jadilah dirimu budak wanita bagi suamimu. Ini hanya budak, ya dibawa dan nurut. Mungkin dimarahi, mungkin diini oleh tuannya. Anggap dirimu budak. Dengan itu suamimu pun akan kamu dapati menjadi budak bagi kamu, abad. Artinya kamu akan mendapati cinta, kasih sayang, kemanjaan, kemesraan dari suamimu. Beberapa perkara yang mesti diingat oleh seorang muslimah. Yang pertama, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. La ta'ah, innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Wala ta'ah li makhluk fi maksiatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau itu berupa kemaksiatan kepada sang Khalik. Kalau memang suamimu bermaksiat kepada Allah, jangan ditaati. Ironisnya, banyak dari muslimat, para istri ini, dalam keadaan itu kemakrufan, dan dia tahu, dia sadar jelas-jelas itu kebaikan yang diperintah suaminya, yang dituntut oleh suaminya. Tetap saja dia ingkari, tetap saja dia tolak, dia lawan. Itu bukan sifat seorang muslimah yang taat kepada Robnya. Yang kedua, berhati-hatilah seorang muslimah dari mengganggu suaminya dalam bentuk apapun, menyakiti dan mengganggu suaminya, baik dengan kata-kata ataupun dengan sikap dan perbuatan, baik itu pada kehormatan suaminya, hartanya ataupun anaknya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, la tu'dhim ra'ah zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Kalau seorang istri di dunia mengganggu suaminya, buat sakit, menyakiti suaminya nggak nyaman dan tidak senang kepadanya, maka pasangan atau istri sang suami itu dari para bidadari surga akan mengatakan, jangan anti ganggu, jangan anti sakiti fulan, qatalakillah, semoga Allah perangi kamu kepada istri ini yang di dunia. Ketahui suamimu itu tamu sejenak di kamu, gak lama dia akan meninggalkanmu dan akan mendatangi kami, hurul 'ain yang ada di jannah. Artinya perkara itu sangat
buruk bagi seorang muslimah, nggak pantas mengganggu dan menyakiti suaminya dengan kata-kata dia ataupun perbuatannya. Maka berkaitan juga dengan ini, yang ketiga, jangan kamu buat suamimu sampai marah kepadamu, emosi dan jengkel, keruh hubungan kamu dengan suamimu. Itu akan membuat, ya bagaimana kamu mau menginginkan rumah tangga yang bahagia dan sukses dirahmati Allah? Hubunganmu keruh, renggang dengan suami karena kamu membuat dia kesal dan jengkel, karena ulah kamu, karena tutur kata kamu yang tidak kamu jaga, atau perbuatanmu. Di dalam hadis, salah tujawizu salatuhum adanahum, ada 3 orang yang salatnya tidak akan melebihi telinga mereka. Al-abdul abiq hatta yarji'. Pertama, budak yang lari dari tuannya sampai dia mau kembali. Wamra'ah batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Yang kedua, seorang istri yang semalaman dalam keadaan suaminya marah sama dia. Hawash, mangkel sang suami karena istrinya berbuat begini, berkata begini. Dia semalaman dalam keadaan memendam kejengkelan, tersakiti, terganggu perasaannya kepada sang istri. Wa imamu qaum wa hum lahu karihun. Dan yang ketiga, yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum itu enggak senang sama dia. 3 ini enggak akan melewati telinga dia salatnya. Asyahidi yang kedua ini tadi. Wanita, seorang istri yang semalaman membuat suami dia marah, nggak senang sama dia semalaman. Itu besar bagi wanita yang beriman, berat bagi dia. Tapi kalau imannya sangat rendah dan tipis, dia nggak nganggap gitu, mau marah-marah silakan. Seakan-akan dia berkata begitu, sakarepmu sudah. Suaminya ngasih punggung ke kanan, dia akan ngasih punggung ke kiri. Dia nggak peduli, kayak nggak ada beban, kayak dia nggak berbuat salah. Ya akhi, sholatmu nggak melewati telingamu, bagaimana kamu anggap itu ringan? Ya amatallah, wahai hamba Allah wanita, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hindari kufrul ihsan, mengkufuri kebaikan dari suamimu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ada 2 bacaan, la yashkurullahu man la yashkurun nasa. Berarti Allah tidak akan terima syukurmu kalau kamu tidak bersyukur kepada orang lain yang banyak berbuat baik kepadamu, terutama dalam hal ini istri kepada suaminya. Kamu tidak berterima kasih kepada suamimu, kamu mau bersyukur kepada Allah seperti apa, nggak akan Allah terima syukurmu. Itu kalau dengan dhammah, la yashkurullahu, berat. Atau dengan bataan fathah, nasab, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Artinya orang yang terbiasa tidak bersyukur kepada orang lain padahal banyak mendapat kebaikan darinya, itu akan membuat dirinya lambat laun akan tidak bersyukur kepada Allah, mengkufuri kenikmatan Allah, wal'idzubillah. Dalam hadis, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suaminya, sementara dia nggak bisa lepas dari suaminya. Dia sangat butuh kepada suaminya. Dia sangat butuh.
untuk hidupnya, nafkahnya sehari-hari, untuk makan minumnya, pakaiannya, segala sesuatunya dia sadar sangat butuh kepada suaminya. Apa-apa minta dan menunggu dari pemberian sang suami. Tapi subhanallah dia nggak pernah bersyukur, nggak dia syukuri itu nikmat zauj. Kenikmatan bersuami itu dia ingkari, dia tidak syukuri. Nggak akan Allah lihat wanita istri yang seperti ini. Kan buruk sekali. Kalau misalnya saja memang kamu gak butuh sama orang ini sehingga kamu gak perlu terima kasih, gak perlu bersyukur kepada dia, mungkin masih mending dalam tanda kutip. Kamu gak butuh sama dia. Lah ini kondisinya kamu sangat butuh. Dan seorang istri besar sekali kebutuhan dia kepada suaminya. Dengan suamimu terjaga kehormatanmu, dengan suamimu terjaga syahwatmu dari yang haram, terjaga harga dirimu, dilindungi kamu, dicukupi ekonomimu, nafkahmu, lahir batinmu, dididik, dinasehati. Bahkan kadang itu lebih dari orang tuamu. Suami kalau sudah mendidik, menginginkan istrinya baik, melebihi orang tuanya, orang tua si istri. Karena dia sadar tanggung jawab dia sebagai suaminya. Lalu nggak kamu syukuri, nggak Allah lihat seorang istri yang seperti itu wataknya. Ma'ruf hadis ketika Rasul melihat neraka dan banyak penghuninya wanita, Rasul katakan bikufril ashir, bikufril ihsan. Itu karena mereka banyak mengingkari kebaikan suaminya, banyak mengingkari al-ashir, hubungan baik rumah tangga suami istri. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'ait minka khairan qat. Kalaupun sepanjang hidup kamu baik sama dia, sekali luput terlambat, kondisi ekonomi kamu mungkin agak seret, langsung saja dia perempuan, subhanallah, dasar suami, aku gak pernah dapat kebaikan sama sekali dari kamu. Subhanallah, kemana puluhan tahun kamu dapat kebaikan dari dia, suamimu. Termasuk mensyukuri kenikmatan dari suamimu. Kalau masing-masing coba berintrospeksi diri, pernahkah kamu sebagai seorang istri mengucapkan syukur kepada suamimu? Kamu dikasih uang, belanja atau apalah, dikasih hadiah ini itu, kamu minta bedak, kamu minta pakaian atau yang lain-lainnya. Ya Allah, suamiku, jazakallah khair, barakallahu fiik. Sebagai wujud syukurmu, ini wala, nggak ada syukur. Mengucapkan jazakallah khair aja mungkin nggak pernah ke suaminya. Kamu kepada teman-temanmu mungkin dikasih kerupuk atau apa, jajan murah, kamu bersyukur pada dia, jazakillah khair, masya Allah, anak dikasih ini, apalah, kamer atau apa, satu. Ya bagus, memang gitu seharusnya. Tapi kepada suamimu, wala pernah bersyukur sekalipun dalam hidup, syukuri banyaknya kebaikan yang telah kamu dapati dari suamimu. Ini mendekati qomat, tinggal 2 menit lagi. Jadi bagaimana? Mau dilanjut setelah sholat isya atau cukup sampai sekian? Kembalinya ke antum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd.
Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tadi, termasuk perkara yang harus dihindari bahkan ditakuti oleh seorang muslimah adalah menolak ajakan suaminya ketika ingin menunaikan kebutuhan biologisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaika hatta tusbih." Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk kebutuhan dia, tapi dia tidak penuhi ajakan tersebut, maka semalaman suaminya murka pada dia, maka para malaikat alaihimussalam melaknati istri itu sampai esok paginya. Laknat yang berarti dirimu dijauhkan atau diusir dari rahmat Allah, dan itu semalaman. Bukan perkara sepele, bukan perkara ringan. Laknat, na'udzubillah. Dan yang melaknat bukan orang biasa, malaikat, makhluk suci dan mulia yang gak pernah maksiat sama Allah. Bukan sekali begitu kamu dilaknat, sampai esok pagi. Laknat itu tertuju kepada dirimu. Bahkan haid sekalipun bukan uzur untuk dia menolak, karena yang Rasulullah sebutkan, isna'u kulla syai'in lan nikah. Kamu boleh berbuat apapun kepada istrimu. Laki punya syahwat, si suami punya kebutuhan biologisnya, selama itu bukan nikah dalam artian jima, bukan memasukkan timba ke dalam sumur, apapun boleh dia lakukan walaupun istrinya sedang haid. Maka menolak ajakan suami bukan perkara ringan dalam syariat. Dari sekian hak suami atas istrinya yang perlu diingat, ditunaikan oleh seorang istri adalah berkhidmat kepada suaminya, terutama itu mengurusi anaknya dan rumah tangganya. Di dalam hadis tadi telah tersebutkan, "Lau ta'lamul mar'ah haqqa az-zawj ma ba'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafraghu min." Kalau saja seorang istri tahu betapa besar hak suaminya, dia nggak akan duduk menyiapkan, menghidangkan makan siang, makan malam suaminya sampai suaminya selesai. Mungkin ada yang kurang, ada yang perlu dia tambah, ada ini. Dia nggak akan tenang duduk meninggalkan. Jaga bagaimana sang suami senang dan puas dengan layanan yang dia berikan. Kamu lihat bagaimana nisa'us salaf, karena itu toladan bagimu muslimah, itu panutan bagi kamu wanita-wanita salehah yang diridhai Allah, diridhai Rasulnya. Di Muslim, di Sahih Muslim, dari Asma bintu Abi Bakar, bukan orang biasa, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, Asma. Dia bercerita, kuntu
akhdumuz Zubair khidmatal bait. Aku berkhidmat kepada Zubair layaknya istri di dalam rumah, memasakkan ini, menyiapkan segala sesuatu. Karena Zubair suaminya. Wa kana lahu faras kuntu asusuhu. Dan Zubair juga punya seekor kuda, aku juga yang ngurusi. Ini layaknya kuda, nyarikan makanannya, rumput atau apa ini, mengeluarkan kandang ini itu, memasukkan kembali ke kandang. Aku yang ngurusi kudanya Zubair. Istri ini bukan budak. Tapi itu yang dilakukan oleh Asma radhiyallahu anha. Falam yakun minal khidmah syai' asyadda alayya min siyasatil faras. Dan khidmatku kepada Zubair yang paling berat ini ngurusi kudanya ini. Kuntu ahtashu lahu wa aqumu alaihi wa asusu. Karena aku yang ngurusi segalanya, aku yang carikan rumput, aku yang mengurusi, mungkin memandikan, mengeluarkan, masukkan kandang, menjemur ini itu. Udah bayangkan. Yang dia lakukan agar suaminya ridho dan senang kepada beliau, Asma radhiyallahu taala anha. Kuntu a'lifu farasah wa akfihi mu'natah asusu adukun nawa linadhihi a'lifu astaqil ma akhrizu ghurbah wa a'jin walam akun uhsinu ukhbiz. Aku juga, kata Asma, yang mencarikan makan kudanya. Biji-biji kurma itu aku harus tumbuk karena keras, ditumbuk nanti dikasihkan kudanya. Aku yang nyarikan air, ngambil air sono di sumur atau sumber sana, bawa pulang ke rumahnya. Semua itu Asma yang lakukan. Salihah, istri yang salihah radhiyallahu anha. Aku juga yang nanti di rumah bikin adonan untuk kue, roti, makanan sehari-hari. Yang semula aku nggak bisa. Sebelum nikah aku nggak bisa buat. Kana yakbuzuli jarat minal ansar wa kunna niswatu sidq. Dulu sebelum aku nikah, urusan roti ini untuk makan kami ambil atau beli dari tetangga-tetangga kami, dari wanita-wanita Ansar. Itu yang beliau lakukan kepada suaminya Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang istri di zaman sekarang akan teriak kalau jangankan itu, seperempat dari itu saja mungkin dia akan minta dipulangkan ke orang tuanya. Ini Asma bukan wanita sembarang, wanita mulia, putri seorang Siddiq radhiyallahu taala anha wa an abiha. Demikian pula dari hak seorang suami atas istrinya agar benar-benar istri itu tahu kedudukan suami dia. Dalam hadis Husain ibnu Mihsan, bibinya datang, ammahnya datang ke Rasulullah SAW untuk suatu kepentingan. Begitu selesai, Rasulullah tanya,
bibi dari Husain ini, adzatu zaujin anti punya suami? Qalat na'am. Dia jawab, ada ya Rasulullah. Qalat kaifa anti lahu? Bagaimana keadaanmu bersama suamimu? Ini seperti apa kalian berdua? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Ya Rasulullah, aku enggak kurang-kurangnya. Apapun akan aku lakukan, sampai itu sesuatu yang memang aku enggak bisa lakukan. Ajaz. Sampai mentok aku enggak bisa lakukan, aku angkat tangan. Selama itu bisa aku lakukan, aku akan berjuang sebaik mungkin untuk melakukan apa yang dia minta dan diinginkan oleh suamiku. Qala, Rasulullah sampaikan padanya, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah kamu di mana kamu dari suamimu. Ini seperti apa suamimu kepadamu? Dia ridha, dia senang kepadamu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu surgamu atau nerakamu. Waliyadzubillah. Ya surga bagi kamu, mengantarkan kamu ke jannah kalau kamu taati dia dengan baik. Wa ata'at ba'laha, dalam hadis ma'ruf, ila laha dkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, min ayyi abwabin syi'ti. Di akhirat akan dikatakan padamu, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu mau. Itu kalau dia taati suaminya. Suaminya menjadi senang, bangga, puas dengan istrinya. Atau dia, na'udzubillah, jadi neraka bagi kamu karena kamu nusyuz, kamu bermaksiat kepada suamimu. Kamu membuat dia jengkel, kesal, kamu sakiti dia, kamu ganggu dia. Bisa menjadi neraka, menjerumuskan kamu ke dalamnya. Waliyadzubillah. Seorang wanita muslimah akan selalu mengingat itu dan selalu dia jadikan itu di hadapan kedua matanya, selalu dalam ingatan dia. Imma jannatuki wa imma naruki. Jadi dia ingat-ingat itu. Apakah ini akan menjadi surga bagiku atau neraka bagiku? Maka dia akan berusaha sekuat tenaga dia untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya, membuat ridho suaminya, karena itu pertanda juga Allah akan ridho kepada dia. Perkaranya akhirat itu yang menjadi perkara bagi seorang muslimah. Kalau sekedar urusan dunia gampang, tapi perkaranya akhirat, jannah wa nar, surga atau neraka, berbuntut panjang sampai ke akhirat. Itu yang segala-galanya bagi seorang muslimah, mengingatkan dia untuk selalu mentaati suaminya bil ma'ruf tentunya. Tidak ada uzur atau alasan apapun dari dia untuk menolak
atau tidak memberi ketaatan kepada suaminya. Makanya saat Rasulullah SAW ditanya tentang sifat khairun nisa, wanita yang terbaik, salah satu yang Rasul sebutkan, allati tuti'u zaujaha idza amaraha, dia taati suaminya ketika suami dia memerintahkan dia. Kenapa itu dia berikan? Kenapa itu dia taati suaminya? Bagi seorang muslimah yang dia inginkan apa yang Rasulullah SAW janjikan, khairun nisa, supaya dia menjadi itu wanita yang terbaik. Itu yang segala-galanya menyibukkan pikiran dia, itu yang memakmurkan hatinya. Urusannya ketaatan dia kepada Rasulnya. Di hadis tadi lalu dengan lafaz yang sedikit beda, ketika Rasulullah SAW sebutkan asyadun nas adzaban yaumal qiyamah, masuk orang yang paling berat azabnya di yaumul qiyamah, waliyadzubillah, itsnan, dua orang, imra'ah asad zaujaha, istri yang bermaksiat kepada suaminya, nggak mau memberi ketaatan. Kamu tahu betapa besar hak suami, hatta itu perkara tabdzir dibolehkan dalam syariat. Atau tabdzir kan haram, hukum asalnya sangat dilarang oleh Allah. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Haram. Tapi demi ketaatan suami dibolehkan. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, wa in kanat hiya 'ala tanur, walaupun dia sedang di tanur. Tanur tempat masak orang Arab biasa pakai dulu, sampai zaman sekarang kadang ada. Dia semacam lubang di dinding biasanya. Kamu kalau ke Arab sana, orang bikin tamis roti itu, adonan, nanti dia masukkan ke dalam goa kecil itu, teplokkan gitu, api dinyalakan. Ini semacam open gitu tapi sederhana. Sampai dia matang, diambil nanti tinggal dia makan gitu. Itu tanur namanya, alat pemanggangan adonan untuk roti itu. Makna hadis yang lama sebutkan, dia sedang memasak. Ketika kalau suaminya memanggil dia, mengajak, ya untuk kebutuhan suaminya, biologisnya mungkin. Resikonya kalau dia turuti, ini hangus. Atau kalau itu masakan secara umum, rusak, terbuang intinya, enggak tabdzir jelas. Tapi dibanding ketaatan suaminya jauh lebih penting. Kalaupun itu harus terjadi enggak apa-apa, udzur, enggak dosa. Karena hak suami besar sekali. Dia enggak bisa ditunda, dan itu salah satu tujuan utama nikah. Syahwat agar terjaga dari yang haram. Dan bukan perkara yang kemudian nanti saja, enggak bisa ditunda. Nanti sudah enggak ingin suaminya, hilang sudah moodnya. Bahkan sampai ini tabdzir memang. Ya memang tabdzir, enggak ada yang mengatakan itu bukan tabdzir. Gosong nanti masakannya, rusak ini, enggak apa-apa, tinggal. Rasul yang sebutkan, wa in kanat 'ala tanur, terbuang ini kue, angus, enggak bisa dimakan. Labas. Seandainya itu harus terjadi demi hak suamimu, besar hak dia. Bagaimana kamu mau memaksiati? Bagaimana kamu mau
mengganggu dan menyakiti dia, suami kamu. Syariat memberi posisi sampai sebesar itu. Kemudian kamu malah membentak. Kemudian kamu mau melotot mata kamu di depan suamimu. Kamu berkata-kata kasar dan ucapan-ucapan tajam. Sembarang kamu kata, kamu lepaskan lewat lisanmu. Bahkan ironis, kadang sebagian istri bahkan main tangan ke suaminya. Balak. Bukannya sang suami kemudian ya jelek. Kalau misalnya suaminya main tangan, nampar atau apa ke suaminya, ini sebaliknya, istrinya yang main tangan kepada sang suami. Bagaimana kamu mau jannah? Mana kamu jadi jannatullah? Bagaimana kamu mau menjadi khairun nisa, wanita yang terbaik, kalau seperti itu sifatmu, perbuatanmu kepada suamimu? Bagaimana kamu menginginkan untuk di akhirat akan dikatakan kepadamu udkhuli jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuk kamu ke surga anti dari pintu manapun yang kamu mau. Kamu menginginkan itu semua, tapi begitu perbuatanmu. Tarjun najat walan tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu ingin selamat, ingin bahagia, tapi jalan untuk itu kamu nggak mau lalui. Kamu cari jalur yang lain. Itu sama kayak orang bikin kapal, capek, lama, sampai jadi kapal gede, kapal pesiar. Tapi kamu biarkan di daratan, sampai kapanpun kapal itu nggak akan jalan di daratan. Kapal jalannya harus di air. Itu tempat dia, itu jalur yang harus dia lewati. Di darat nggak akan jalan kapal, perahu. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses dunia akhirat kamu ingin bahagia, dirahmati Allah, jalani cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya, tempuh. Itu ongkos yang harus kamu bayar. Jannatullah, sil'atullah, ghaliyah. Surga itu mahal harganya. Luasnya seluas langit dan bumi. Akhir rajul dukhulan fil jannah, Rasulullah sebutkan dalam hadis. Orang terakhir masuk jannah. Udah, dia orang terakhir, nggak ada setelah dia. Yang lain mukminin sudah mendahului dia masuk jannah. Fulan mendapat di sini, fulan di derajat situ, fulan lebih tinggi. Semua sudah pada masuk dan mendapat kenikmatannya. Dia orang terakhir. Hadis sebutkan dan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah menyebutkan itu dalam bait syair beliau, a'tahullah amsalu dunyana asyra amsalin laha. Itu akan Allah berikan kepadanya seperti dunia kita ini. Orang terakhir masuk jannah. Dunia, seberapa nilainya? Dunia, semua dunia ini. Bukan Pemalang tok, bukan Jawa Tengah tok. Kalau orang dikasih saya Pemalang aja, bien bangganya. Berapa nilainya? Bagaimana kalau Jawa Tengah semua? Kif kalau Jawa semua, kif kalau Indonesia semua, kif kalau dunia ini semua dikasihkan kepada dia. Sudah, itu kan luar biasa. Dunia, nggak cukup itu. Asyra amsalin laha, plus 10 kali lipatnya. Allah kasih ke dia. Itu terakhir orang masuk jannah. Kif yang sebelum dia. Seberapa kenikmatan yang Allah berikan padanya? Ghaliyah, besar, banyak.
Nggak bisa dibayangkan sudah. Sesuatu yang nggak akan pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah terbesit di benak orang siapapun. Lalu kamu nggak mau bayar untuk mendapat semua itu. Kamunya malas-malasan. Kamunya nggak mau berkorban, berjuang untuk mendapat semua itu. Bien. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ajibtu minal jannah nama talibuha. Aku heran dari surga yang menginginkan untuk mendapat itu tidur. Bagaimana kamu tidur, malas? Sementara jannah sampai seperti itu kenikmatannya. Kalau kamu tahu jannah seperti itu, nggak mungkin kamu tidur. Di dunia saja, misalnya ada lomba apalah, lari atau apa, hadiah menanti di sana satu rumah mewah di perumahan elit di tengah kota plus mobil Alphard 1. Apa iya ada orang santai aja wis? Gak peduli yang lain lari, yang lain cepat-cepatan supaya sampai finish. Dia kelemak jalan santai. Gak mungkin. Sementara kamu tahu besar hadiah yang nanti di sana. Kamu akan berjuang, kalaupun berdarah-darah kamu lewati. Hujan, deras, panas, kamu gak peduli. Karena besarnya hadiah di sana kamu tahu. Aku heran, kata Rasulullah SAW. Jannah yang seperti itu kenikmatannya, tapi tidur. Malas orang untuk mendapatinya. Wa ajibtu minan nar nama haribuha. Aku juga heran kepada neraka, dahsyatnya adabnya, siksaannya. Naudzubillah. Tapi yang lari dan ingin selamat darinya juga tidur. Kamu tahu adabnya seperti itu, semestinya kamu lari sejauh-jauhnya kamu ingin selamatkan diri, bukannya malas. Maka berjuanglah, segala sesuatu butuh perjuangan. Harus ada yang kamu korbankan. Jangan kamu pelit untuk berkorban, baik itu dengan jiwa ragamu, dengan harta bendamu, untuk mendapat apa yang dijanjikan Allah. Jadikan itu selalu di pikiranmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menceritakan tentang istri beliau, walaupun itu wanita hitam disebutkan, walhasil 20 tahun bermuasyarah dengannya dalam berumah tangga, sekalipun tidak pernah dia bermaksiat kepadaku, gak pernah menggores perasaan Imam Ahmad sebagai suaminya. 20 tahun, bukan 20 bulan, bukan 2 tahun, 20 tahun lamanya, bukan waktu yang sebentar. Kan itu perjuangan, bukan sesuatu yang berjalan begitu saja dengan mudahnya. Semuanya adalah perjuangan dan pengorbanan. Dia jaga betul dirinya agar diridhoi oleh suaminya. Tidak ingin berucap sesuatu, berbuat sesuatu yang akan membuat suami dia
tersinggung atau sakit hati, kepada dia hidup adalah perjuangan. Ya, hidup adalah ladang bagi seorang hamba untuk mendapat kemuliaan dan keutamaan di akhiratnya. Itu wanita yang penuh barokah pada dirinya, penuh kebaikan pada dirinya. Itu al-baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih, tanah yang subur yang akan tumbuh di atasnya tanaman dengan pesat, dengan subur, membuahkan hasil yang memuaskan, dan kamu gak capek. Tanah itu subur, gembur, tinggal kamu cangkul-cangkul sedikit aja mungkin. Gak perlu kamu datangkan bulldozer, gak perlu kamu olah dengan keringat yang ini. Dia subur, layaknya seorang wanita muslimah yang salehah, subur. Anak keturunan dari wanita ini diharapkan pula keturunan yang salehah, keturunan yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, karena perkaranya sering dilalaikan, ya, wanita dengan segala kekurangannya, kelemahannya, dia mudah dikuasai oleh syaitan, mudah, ya, karena dia bengkok, dari tulang yang bengkok, sering melupakan prinsip-prinsip utama ini. Sekali lagi, itu ibadah bagi kamu, itu taqarrub, bentuk pendekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu timbal balik. Jangan kamu membalas, suamiku enggak memberikan hakku, aku juga enggak akan berikan hak dia. Jangan. Tunaikan. Tetap tunaikan hak-hak suamimu. Itu tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah. Kamu telah tunaikan, ya Allah, aku sudah jalankan. Ini kewajibanku sebagai seorang istri yang kau perintahkan. Kamu terbebas dari tabiat, dari resiko dan konsekuensi kalau kamu tidak menunaikan perintah Allah tersebut, perintah Rasulnya. Itu yang kamu ingat selalu. Jadikan itu selalu di benakmu. Perkaranya itu ibadah dan agama bagi kamu, wahai muslimah. Itu beberapa poin penting dalam berumah tangga, beberapa cara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada seorang muslimah dari umat beliau. Kita tutup muhadharah ini dengan beberapa bait syair. Ya, dikatakan oleh syair Hakim. Ya, dia pengalaman mungkin dan hikmah, penuh hikmah ucapan dia. Dia katakan, khudhil afu minni tastadimi mawaddati. Muamalah kamu
Dia berbicara seakan kepada istrinya, muamalahmu kepadaku, maafkan aku. Kalau aku keliru, kalau aku ada salahnya, dan pasti ada namanya laki, suami. Kamu maafkan saja, jangan kamu anggap, jangan kamu ingat-ingat terus. Dengan itu kamu akan tetap mendapat cintaku, tastadimi mawaddati. Akan langgeng hubungan baik kamu denganku dalam rumah tangga ini. Kalau kamu menjadi pemaaf, melupakan kekeliruan atau kekurangan suamimu. Wala tantiki fi thawrati hina aghdabu. Yang kedua, jangan sekali-kali kamu berbicara saat aku marah. Diam. Karena kalau seorang istri jawab, bicara, akan semakin memanas. Suaminya semakin menjadi-jadi. Bahkan mungkin sudah dibentak, diam, jangan jawab. Tambah jadi dia, apa kamu? Ini mau cerai, ayo cerai. Waliyadzubillah. La tantiki. Kalau aku marah, jangan kamu bicara, jangan jawab, diem. Itulah kekurangan mungkin suaminya, emosi atau apa. Jangan jawab, jangan diladeni, jangan dituruti. Wala tanqirini nakrikid dufi marratan. Kemudian yang ketiga dia katakan, jangan kamu sekali-kali main tangan kepadaku, layaknya terbang itu kamu pukul. Terbang maksudnya kan pukul-pukul gitu. Padaku jangan. Fa innaki la tadrina kaifal mughayyabu. Karena kamu enggak tahu kayak apa rasanya kalau seorang istri ditinggal suaminya. Kamu mau main tangan itu ujung-ujungnya kamu dicerai, baru tahu rasa kamu. Berat, enggak enak. Ya saat saja mungkin syaitan bisikan padamu, asan cerai sudah, mending sudah, biar sekalian sudah. Kamu akan nyesal kalau nuruti syaitan. Lebih dari itu, anakmu ikut kamu nggak punya abah, ikut abah nggak punya umi. Kamu jangan egois. Ingat anak-anakmu. Wala tuktsiri syakwa fatadhhabi bil hawa. Yang ke berapa tadi? Keempat atau kelima. Jangan terlalu sering berkeluh kesah. Kamu akan hilang dari hatiku, nggak disenangi. Segala sesuatu dia keluhkan. Apa ini kok begini, ini kok begitu. Kamu nggak seperti fulan, suaminya fulanah itu, masya Allah. Fulana minta ini dituruti, fulana aku mana ini itu. Hilang cinta seorang suami kepada istrinya kalau dia sering dan selalu banyak berkeluh kesah. Fayabaki qalbi wal qulubu taqallabu. Hatiku akan membencimu kalau seperti itu. Dan hati gampang berubah. Yang semula kamu dicintai sangat, sekarang jadi dibenci sangat. Fa inni ra'aitul hubba fil qalbi wal adha idza ijtama'a lam yalbathil hubbu yadhhabu. Karena pengalaman hidupku, kecintaan di dalam hati dan gangguan. Ini kalau kamu mengganggu, adha, kamu menyakiti dengan tutur katamu, dengan sikap atau perbuatanmu, itu kalau kamu lakukan akan hilang cinta itu dari hati. Kamu mau jadi perempuan secantik apapun, setinggi apapun keutamaanmu, hilang dari mata suamimu. Gak ada kecantikan pada dirimu.
bagi suamimu. Kalau kamu menyakiti, mengganggu, ya nasihat dan wasiat kalau saja diingat selalu oleh seorang muslimah akan banyak membantu dirinya untuk tunduk, taat kepada suaminya, baik. Nah, perkara itu sering dilupakan oleh seorang wanita. Semoga dengan sedikit tausiah ini bermanfaat bagi mereka terkhusus, dan kamu, kita semua sebagai suami punya kewajiban mengingatkan, mendidik mereka. Ingatkan dengan baik poin-poin yang telah tersampaikan itu, sama seperti tadi, bil ma'ruf, birrifq, berlemah lembutlah kepada mereka. Ta'ali, sini, masukkan ke kamar kamu empat mata, ingatkan, ya fulana ittaqillah, kenapa kamu seperti ini, haram, dosa kamu. Tidakkah kamu tahu Allah sebutkan ini, Rasulullah SAW sabdakan ini, itu. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah bukakan hatinya, lunak, mudah mengamalkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.